Kabar ini, kabar terkabar. Kalau menurut gua gini ya udah biarin aja lah gitu loh. Oke. Misalnya begini, ada orang bilang, oh Yan ini karena efeknya Jokowi. Saya bilang, efeknya Jokowi maksudnya gimana? Ya karena anaknya Jokowi ke Prabowo misalnya seperti itu. Oh ya? Loh dulu bahkan ketika Jokowinya berhadapan dengan Prabowo juga nggak gini-gini amat gitu loh surveinya. Mungkin nggak ada orang surveinya tinggi banget gitu loh, atau tiba-tiba melonjak sementara alat peraganya minim. Apakah misalnya Gemoy itu sanggup memindahkan 19,8 juta suara dalam 48 hari? Apa iya ya? Apakah kemudian misalnya masuknya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo itu bisa membuat 400.000 orang pindah suaranya setiap hari selama 48 hari nggak berhenti gitu loh? Apa iya ya? Dia bikin ini berapa? Kenaikannya berapa persen? Dia lakukan ini berapa? Kenaikan berapa persen? Nah saya lebih tertarik untuk melihat itunya dibandingkan membabi buta. Wah ini palsu, nggak benar, nipu apa nggak? Saya nggak mau. Gitu. Mulai Juli sampai September, dan itu sebelum dinamika yang menurut Bung Adian tadi tidak mungkin untuk kemudian mengalihkan 18 cang suara itu. Jadi bahwa kemudian saat itu Jokowi belum jelas kepemiaannya kepada kandidat karena Gibran waktu itu belum diputuskan menjadi. Sehingga kemudian dengan analisa waktu 2 bulan itu bukan diartikan sebagai hati-hatian atau sebagai ketelitian dari polster untuk menghasilkan yang akurat, tapi dianggap sebagai itu kan untuk menyesuaikan dengan dinamika politiknya. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan di saya gini, polster seperti Survei Morgan yang hanya sekali dibandingkan dengan polster yang di kita yang itu hampir tiap bulan tadi katanya mengeluarkan survei, tiap 3 minggu bahkan saya lihat mengeluarkan survei selama satu circle ini. Sedangkan kemudian ketika orang melihat rekam jejak, yang dilihat itu hanya last poll, survei terakhir menjelang pemilihan. Artinya survei mulai bulan Juli kemarin yang dikeluarkan polster-polster kita sampai mungkin survei hari ini atau bulan depan ini ya, yang periode Januari, itu nggak ada acuan apapun ketika kaitannya dengan, karena nanti yang diukur toh surveinya yang bulan Februari itu, yang itu bisa diakurat. Apakah ini menurut Bung Adian tidak menakutkan sebagai, loh ini ruang yang sangat terbuka, bisa 6 kali survei mereka tanpa dicek gitu ya, karena ceknya pun nanti hanya bulan Februari itu yang untuk diukur dengan hasil perolehan suara. Ini kan ngeri kalau untuk dipakai untuk alat untuk bikin bandwagon effect tadi. Ya yang ngeri, tapi mau diapain? Kalau menurut gua gini ya udah biarin aja lah gitu loh. Oke. Tapi kan misalnya begini, ada orang bilang, oh Yan ini karena efeknya Jokowi. Saya bilang, efeknya Jokowi maksudnya gimana? Ya karena anaknya Jokowi ke Prabowo misalnya seperti itu. Oh ya? Loh dulu bahkan ketika Jokowinya berhadapan dengan Prabowo juga nggak gini-gini amat gitu loh surveinya. Apalagi cuma anaknya gitu loh. Semua bisa kita perdebatkan. Tapi saya sebagai bagian dari tim pemenangannya Ganjar ya, nggak mau buang waktu memperdebatkan itu. Oke. Itu loh. Saya tidak mau kemudian apalagi dengan fisik seperti ini kita buang misalnya 20% hanya buat mikirin ini survei benar apa kagak, sudahlah. Kerja saya dan di bawah galang suara dengan berbagai macam cara yang etis tentunya. Lebih langsung di politik elektoralnya. Iya. Kaitannya dengan internal, apakah kemudian hasil-hasil yang juga dikeluarkan oleh TPN terkait sama survei ini menurut Bung Adian bisa dibilang lebih akurat, lebih mendekati hasil? Gimana? Di tim internal sendiri kan juga punya, saya nggak tahu kemarin Bung Andi nyebutnya itu survei yang kami lakukan sendiri, apakah itu punya tim atau itu diinikan ke pihak ketiga gitu. Tapi mengeluarkan hasil rilis sendiri yang posisi terakhirnya memang masih ketinggalan pasangan 03 dibanding 02, tapi tidak sejauh seperti yang. Iya. Nah itu membacanya seperti apa menurut Bung Andi dari survei internal? Saya itu menyenangi keilmiahan, mengagumi pengetahuan, tapi secara empirik saya memang orang lapangan. Misalnya begini, mungkin nggak ada orang surveinya tinggi banget gitu loh, atau tiba-tiba melonjak sementara alat peraganya minim. Rakyat kenal dia dari mana?
Oke. Oh bisa Ian, bagaimana caranya door to door? Oke, kekuatan mesinnya seperti apa? Satu hari orang bisa door to door berapa rumah? Kan semua bisa kita hitung. Gitu loh. Oke, dalam rentang sekian hari dia bisa meningkat berapa persen kalau dia pakai pola seperti itu. Dari 100 rumah yang didatangi, berapa yang kemudian memilih? Itu kan ada persentase-persentase yang bisa kita hitung berdasarkan pengalaman-pengalaman dari kalkulasi sebelumnya kira-kira. Nah, saya lebih tertarik untuk melihat itunya gitu loh. Misalnya begini, nggak pilkada, nggak pilkades, nggak pilbub, nggak pilgub, nggak pileg, nggak pilpres. Apa sih yang dibutuhkan? Pertama misalnya pasti butuh kaos. Oke, itu standar tuh, semua butuh. Logistik gitu ya. Kita urai. Lu ikut pilkades, ada kaosnya? Ada. Gitu loh. Kedua, lu butuh spanduk. Pilkades ada spanduknya, pilbub ada spanduknya, pilgub ada spanduknya, pilpres, pileg juga ada. Ketiga misalnya butuh kertas ini untuk stiker dan sebagainya. Oke. Lalu ada survei yang tiba-tiba melejit tapi tidak melaksanakan ini. Polanya apa? Nah, saya tertarik untuk cari tahu polanya apa. Dalam konteks saya pengen tahu cara apa yang lebih hebat. Oke. Cara apa yang lebih baik dari apa yang pernah dilakukan. Kira-kira seperti itu aja. Marah enggak? Dan menurut pengalaman atau kerja tim-tim pengadilan di lapangan sendiri selama katakanlah mungkin 2 bulan terakhir, apakah itu ada pergerakan yang memungkinkan hasilnya bisa membalik tadi di posisi? Saya belum ketemu. Gitu loh, misalnya begini, kita adu misalnya kemudian ya, apakah misalnya Gemoy itu sanggup memindahkan 19,8 juta suara dalam 48 hari? Apa iya ya? Gitu loh. Apakah kemudian misalnya masuknya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo itu bisa membuat 400.000 orang pindah suaranya setiap hari selama 48 hari nggak berhenti gitu loh? Apa iya ya? Gitu loh. Nah, saya lebih tertarik untuk memeriksa itunya, tidak dalam kontestasi politiknya. Paham. Tapi gini, kalau betul itu ilmu apa? Cara apa gitu loh. Kenapa ini penting untuk memuaskan dahaga saya terhadap hal-hal baru yang mungkin lebih maju dari apa yang saya pahami gitu loh. Sebagai makhluk politik itu menarik. Sebagai makhluk politik, sebagai makhluk yang mengagumi keilmiahan, pengetahuan, kan saya harus membuka diri ada kebenaran lain yang mungkin lebih maju dibandingkan yang saya yakinkan sekarang dalam konteks ilmu pengetahuan gitu loh. Saya mau memancing Bung Adian dengan kondisi di kampung saya. Ya di sekitar perubahan itu kemudian muncul misalnya baliho yang itu di dapil saya itu bahkan nggak ada di DPT DPRD-nya aja nggak ada kandidatnya. Tapi partai itu dan pilpres balihonya bersebaran di mana-mana. Artinya mereka nggak punya pasukan lapangan, nggak punya ini. Tapi itu terjadi, Bung. Ya. Real. Nah, kita nggak mau kemudian terjebak di teori konspiratif juga karena data itu kemudian mungkin kita sangat terbatas. Ada yang menduga katanya itu ya aparat yang bisa dikendalikan dari pusat gitu untuk. Nah, itu kan kondisi-kondisi itu juga kemungkinan bisa berkontribusi terhadap perubahan. Kemungkinan itu bisa. Adanya intervensi juga bisa, adanya konspirasi juga bisa. Tapi kalau kita mau masuk pada wilayah itu kan di kemudian hari saya akan dituntut untuk buktinya apa yang ada konspirasi gitu loh. Nah, agak sulit karena membuktikan sebuah konspirasi tidak hal mudah. Iya. Tapi saya tidak mau tertarik berbicara tentang konspirasi apa di balik itu. Walaupun sebagai insan politik itu memungkinkan. Misalnya saya bandingkan misalnya apakah dengan memperbanyak foto begini itu bisa mendongkrak suara? Oke, bisa. Berapa persen? Oke, sekian persen. Dari latar belakang pendidikan sosial ekonomi seperti apa yang bisa bergeser? Nah, saya tertarik di situ. Gitu loh. Kalau begitu, kalau memang efek gemoy ini gede, lalu kenapa kita nggak gemoy? Kenapa kita tidak menggemoykan setiap pemilu gitu loh? Oke, hari ini kita bilang gemoy, besok kita bilang asoy, kita bilang asik, apa segala macam. Loh, kalau kemudian itu menjadi efek, menjadi penyebab dan efek yang luar biasa, artinya apa gunanya seluruh program-program
kerakyatan, program-program kesejahteraan itu disampaikan gitu loh. Ketika kemudian dia cukup dirontokkan oleh satu gaya begini atau gemoy atau apa gitu loh. Nah, saya lebih tertarik menganalisa itunya. Kenapa itu penting buat saya? Iya ya, paham. Gitu loh. Itu penting buat saya. Oh, ternyata ada ilmu baru yang mampu merontokkan kebenaran lama yang saya pegang. Gitu loh. Dengan kemudian tidak nge-push terlalu jauh juga, berbarengan dengan kondisi bahwa tiba-tiba banyak baliho berdiri mungkin hanya dalam durasi 2-3 hari, itu kan juga yang kemudian dicurigai publik sebagai pelakunya adalah institusi yang sama juga yang punya kaki di seluruh desa, Bung. Dari dua institusi itu ada yang namanya Babinsa, ada yang Babinkam, yang kemudian kebutuhan penjelasan yang Bung Adian tadi sebutkan bahwa ini perlu door to door, ini perlu untuk, dan mereka bisa punya akses itu dan punya legitimasi sebagai pemerintah, sebagai aparat pemerintah untuk melakukan itu. Meskipun dengan nggak tahu, lagi-lagi kalau itu harus dibuktikan apakah mereka datang ke rumah-rumah itu untuk mempengaruhi pemilih, tentu saja kita nggak punya bukti. Tapi bahwa mereka punya kelembagaan itu nggak bisa kita ingkari. Iya. Menurut Bung Adian gimana? Gimana ya? Mereka punya jejaring sekuat itu iya, gitu loh. Tapi lu pikirin nggak ya? Enggak. Gua nih di Apil Bogor gitu ya. Ada dari institusi-institusi negara yang kemudian secara lebih vulgar menyatakan berpihak pada saya. Gua nggak peduli. Itu kenapa? Gua punya akses untuk meyakinkan pada rakyat yang saya buat ini loh. Programnya ini loh. Dan saya berpikir bahwa rakyat kan semakin lama semakin berani ya. Semakin berani menyampaikan pendapat, pikiran. Kemarin ada anak SMP, penjelasannya keren banget soal politik dinasti gitu. Iya. Loh, ini anak SMP loh, saya bilang. Di usia yang sama mungkin, saya masih ngejar layangan gitu loh. Di usia yang sama mungkin, saya masih merayu orang tua saya Untuk dibeliin apa? untuk gitu. dibeliin celana kayak apa. Enggak, ini ini keren. Ini lompatan-lompatan maju gitu loh. Bahwa generasi yang di usia yang sama dengan saya dulu masih begini, ini sudah bicara tentang politik. Dan saya dengarkan, oh keren gitu loh. Gimana ya, saya tetap percaya bahwa sehebat apapun sebuah desain untuk memundurkan langkah bangsa ini, dia tidak akan pernah berhasil. Itu loh. Mau siapapun digunakan, dia tidak akan pernah berhasil. Sejarah perjalanan manusia selalu maju ke depan. Dan saya percaya bahwa Indonesia akan terus melangkah maju. Siapa sih yang bilang dulu ya bahwa pemilu itu tidak memilih yang terbaik, tapi dia mencegah yang terburuk, kira-kira seperti itu. Dan saya percaya bahwa kesadaran itu sudah turun ke bawah. Sudah turun ke bawah. Misalnya kalau kita kembali ke survei Kompas nih, kan menarik ya. Tiba-tiba dari 6% undecided tiba-tiba lompat jadi 28. Kenapa orang tiba-tiba tidak berani bicara gitu loh? Apakah ada intervensi atau apa? Mungkin, oke. Tapi kalau kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran, misalnya gitu ya. Kan gini, lu baca survei Kompas, lu baca survei LSI, lu baca survei CSIS, ini kan nggak sama nih. Gitu loh. Nggak ada yang kekeh di satu, kecuali penurunan. Di sana penambahan. Signifikan, ada yang signifikan, ada yang tidak, segala macam. Oke. Undecided-nya di sini gede, di sini kecil, segala macam. Dalam konteks saya sebagai orang yang rindu terhadap pengetahuan, saya akan menganggap semuanya sebagai sebuah kebenaran dulu. Ini benar. Meskipun secara kasat mata kontradiktif kan? Ya walaupun secara angka-angka kok kalau metodenya sama, kenapa jauh benar gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita nggak perlu sebagai kebenaran, lalu kita periksa. Gitu loh. Kenapa ini bisa tambah? Kalau perlu kita breakdown. Saya sekarang sedang menghitung karena memang tidak kuat lagi untuk belum pulih untuk jalan fisik ya. Jadi kita lebih banyak menghitung di angka-angka gitu loh. Dia bikin ini berapa? Kenaikannya berapa persen? Dia lakukan ini berapa? Kenaikan berapa persen? Nah, saya lebih tertarik untuk melihat itunya dibandingkan membabi buta. Wah, ini palsu, nggak benar, nipu apa enggak? Saya nggak mau.